Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Jumpa lagi di channel YouTube Rija Syahri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya, serta tetap semangat. Nah, baik, di video kali ini saya mau kasih tahu bagaimana cara mengembangkan warung sembako bagi pemula seperti saya. Meskipun saya di sini juga masih pemula, jadi masih sama-sama belajar, sama-sama masih mau mengembangkan usaha warung sembako ini agar warungnya cepat berkembang dan bisa bertumbuh pesat dan warung sembakonya berjalan dengan lancar. Amin. Saya buka warung ini itu kalau nggak salah ada sekitar 2 tahun lebih ya. Saya mengelola usaha warung sembako ini masih terbilang masih pemula. Terus ada yang tanya, yang DM saya, bilang kayak gini, dari awal buka apa bisa langsung rame seperti sekarang? Saya jawab, nggak ada, namanya orang buka usaha tentu awalnya masih sepi ya, karena kan butuh pengenalan, butuh proses ya, jadi jarang sekali ya ada orang yang buka warung sembako langsung rame, kecuali yang buka warung itu orang kaya, yang modalnya langsung besar, banyak, nanti kan tokonya bisa langsung komplit, bikin warungnya itu megah, menarik perhatian orang. Itu mungkin bisa langsung rame. Tapi kalau saya dulu itu modal cuman pas-pasan, bahkan terbilang sedikit, sehingga untuk berkembang itu butuh proses yang cukup lama. Dan ini juga masih dibilang belum berkembang ya, seperti grosir-grosir besar, masih banyak kekurangan-kekurangannya ya, karena modal saya dulu itu pas-pasan, bahkan terbilang sangat kecil sekali. Kalau tidak salah ingat itu sekitar nggak sampai 5 juta. Nah, 5 juta itu saya pergunakan untuk isinya aja. Modal saya itu dulu sangat-sangat terbatas ya. Saya juga sempat ragu dulu itu, modal segini bisa nggak ya untuk buka warung. Beneran saya dulu itu sempat ragu, tapi karena tekad saya ingin buka warung, ingin sukses, ya udah saya beranikan diri. Itu mengembangkan warung sembako ya teman-teman. Ini saya khususkan bagi yang modalnya itu pas-pasan seperti saya ya. Itu memang dibutuhkan proses yang sangat panjang ya. Ada step-step yang dilalui, lagi para pelaku usaha sembako yang modalnya itu terbatas. Itu intinya, jadi itu harus sabar, harus melewati segala prosesnya, harus mencurahkan segala pikiran dan tenaganya untuk mengembangkan warung sembako ini, agar bisa sukses dan berkembang. Jadi ada beberapa poin ya yang harus diperhatikan untuk mengembangkan warung sembako bagi yang masih pemula ya. Yang pertama itu juga modal kita sedikit ya. Kita itu harus benar-benar bisa membagi modal kita, termasuk membagi untuk tempatnya, untuk perlengkapannya, dan juga untuk isi sembakonya. Untuk isi sembakonya ini jangan asal-asalan ya. Kalau pertama kali buka warung sembako,
Yang harus disediakan itu adalah barang-barang yang fast moving aja terlebih dahulu. Utamakan barang-barang yang perputarannya itu cepat, yang banyak dicari masyarakat. Jadi jangan asal sediakan barang asal penuh gitu, jangan ya. Pokoknya itu harus fokus ke barang-barang yang memang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Dulu itu saya juga baru pertama kali buka, misalnya saya sediakan satu macam barang itu ada 3 piece atau 4 piece, atau stoknya hanya piece-piecean saja. Seperti itu. Eh, jadi kita lihat dulu kebutuhan masyarakat sehari-hari itu apa. Gimana cara taunya kalau barang-barang yang perputarannya cepat itu apa? Ya, kita bisa lihat dari diri kita sendiri aja, tiap hari itu kita butuhnya apa. Misalnya beras kita butuh apa enggak? Minyak goreng itu butuh apa enggak, telur itu pasti dibutuhkan, sabun mandi, apalagi perlengkapan mencuci dan sebagainya. Kemudian pulsa. Nah, pulsa ini juga termasuk udah kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh barang-barang yang perputarannya cepat, yaitu barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari itu harus wajib kita sediakan ya teman-teman. Nah, jadi poin pertama itu adalah sediakan barang-barang yang cepat laku perputarannya atau yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Kemudian poin yang kedua yang dibutuhkan untuk mengembangkan warung sembako itu adalah bagaimana cara menarik pembeli agar mau datang berbelanja di warung kita. Nah, poin ini tuh poin untuk menarik pelanggan inilah poin susah. Butuh kerja keras, butuh kerja ekstra untuk menarik pembeli yang mau datang di warung kita. Kenapa kok susah banget untuk mendatangkan pembeli? Ya, karena yang pertama itu warung kita itu baru ya, belum dikenal masyarakat. Yang kedua, barang yang dijual di tempat kita itu nggak komplit atau masih sedikit, belum ada pilihan. Nah, biasanya mereka itu udah punya langganan di toko masing-masing ya biasanya. Seperti toko A, toko B, toko C. Nah, mau kita tarik untuk belanja ke toko kita itu sangat susah, beneran sangat susah. Jadi, bagaimana agar mereka itu mau datang ke toko kita? Nah, itulah pandai-pandai kita untuk bergaul dengan masyarakat sekitar ya teman-teman. Kita itu nggak usah malu, berdagang itu nggak usah malu ya teman-teman. Kita tuh harus ramah, misalnya kalau ada masyarakat atau pelanggan yang lewat di depan warung kita tegur seperti, "Bu, mau kemana? Bisa dilihat-lihat Bu, warung kami gitu, ada promo seperti ini seperti itu gitu." Kita tawarkan saja gitu, siapa tahu mereka mau mampir gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya ya, poin yang ketiga, mengatur komunikasi dengan pelanggan agar mereka itu tertarik untuk datang ke tempat kita. Kemudian berikan pelayanan yang terbaik. Jangan asal-asalan ya, jangan dicuekin, jangan judes. Pokoknya bikin mereka itu terkesan saat pertama kali belanja di toko kita. Berikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu kita tawarkan ini barang yang lain juga, misalnya orang itu kan cuman beli telur nih di warung kita, jadi kalau kita tawarkan barang yang lain tuh misalnya nih
Bu, nggak sekalian beli minyak gorengnya di kita lagi harga promo loh, di kita harganya segini, segini, begitu. Eh, Gunanya agar mereka itu tahu berapa harga di toko kita, kan nanti bisa sebagai pembanding ya. Jadi nanti harga di tempat kita itu bisa dibandingkan di tempat lain. Jika harga barang kita di tempat kita itu murah, mereka pasti akan balik lagi ke warung kita untuk berbelanja. Itulah gunanya kita memberikan informasi harga barang kepada pelanggan ya, teman-teman. Oh ya, terus satu lagi ya, bagi yang punya warung, jangan asal-asal mengambil barang-barang di warung itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Jadi jangan asal ambil ya. Jangan asal comot, nanti barang akan cepat habis dipakai sendiri. Bukan berarti kita harus belanja ke tempat orang lain. Jadi gini, daripada kita belanja ke tempat orang lain, lebih baik kita belanja di tempat sendiri kan. Duitnya jadi nggak kemana-mana jadinya. Maksud saya gini, kalau kita ambil barang di warung kita, misalnya kita ambil nih minyak goreng, berarti barang kita di warung itu berkurang satu bungkus. Misalnya harganya itu 15.000, berarti sama aja modal kita berkurang 15.000. Kalau sehari-hari kita ngambil beberapa barang, misalnya sampai 50.000, berarti dalam satu bulan habis berapa? Barang di warung itu kita pakai sendiri, lama kelamaan barang di warung itu habis, uangnya nggak ada, nanti ujung-ujungnya nggak bisa kulaan atau nggak bisa belanja di agen-agen, itu maksud saya. Tapi kalau kita ambil barang kemudian kita bayar, duit warung tetap utuh. Duit warung dan beserta isinya ini punya kita, tapi alangkah lebih bijaknya ya kita anggap warung ini berdiri sendiri. Duit warung itu punya warung, sementara hak kita itu adalah uang dari keuntungan hasil dari berjualan di warung ini. Misal sehari kita dapat omset itu 1 juta, ya dapat keuntungan bersih ya 100.000. Uang 100.000 inilah yang menjadi hak kita ya, bisa kita simpan sebagai uang pribadi, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Uang modal biarlah tetap menjadi uang modal warung. Jangan diotak-atik. Kalau kita mengotak-atik uang modal warung, lama kelamaan habis, beneran pasti habis. Bahkan duit ngambil dari warung lama-lama habis, duit dari warung beneran lama-lama bisa tutup warung kamu ya. Jadi jangan mentang-mentang ini warung kita, duitnya duit kita, asal ngambil, asal pakai, nggak pakai hitungan, nggak pakai manajemen sama sekali, ya udah dijamin lambat laun, lama kelamaan pasti warungnya itu akan tutup. Karena apa? Karena modalnya habis. Gitu ya teman-teman. Baik, jadi inilah tadi poin-poin yang saya jalankan untuk mengembangkan warung sembako saya. Alhamdulillah, biarpun kecil dan sedikit, tapi alhamdulillah barangnya komplit. Dan sekali lagi di sini saya masih pemula, banyak di luar sana yang pemain-pemain lama yang udah punya grosir-grosir besar. Semoga kita yang masih pemula ini bisa seperti grosir-grosir besar lainnya ya. Semoga video saya ini bisa menjadi inspirasi bagi yang mau buka usaha warung sembako dan semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari saya, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe serta berikan dukungan dan berikan kritikan atau komentar yang membangun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.